Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi dalam program live streaming di Facebook saya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mudahkan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mengadakan live streaming langsung yang selama ini tertunda ya. Selama ini tertunda karena ada banyak hal, urusan pribadi dan lain-lain. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kadar Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan bisa saya langsungkan live streaming di Facebook saya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas sedikit tentang kewajiban untuk menuntut ilmu, ya. Kewajiban menuntut ilmu syar'i. Ya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, ilmu itu dikatakan para ulama seperti peta, ya, peta yang dengan peta itu kita akan bisa mencapai satu tujuan tempat itu dengan tepat dan cepat dan tidak ada hambatan karena ada peta atau jalur, ya, jalur yang kita pelajari, kita dapati dari sumber yang jelas. Maka dari situ para ulama menjelaskan bahwa ilmu itu adalah peta atau petunjuk. Nah, lebih jelasnya adalah petunjuk. Bahasa sempilnya adalah peta. Petunjuk bagi orang-orang yang berilmu, beriman ya, insyaallah. Jadi ilmu itu adalah peta atau petunjuk atau radar, ya, radar yang dimana kita harus ikuti arah itu, dan insya Allah kalau kita ikuti dengan baik, kita pahami dengan baik, kita maknai ilmu itu dengan baik, kita pelajari ilmu dengan baik, maka insya Allah kita akan selamat di perjalanan menuju ke satu tempat, dan kita akan cepat juga sampai di sana, dan kita juga akan mendapatkan kebaikan yang banyak di sana ketika kita memahami radar petunjuk jalan tersebut. Maka di sini kaum muslimin yang berbahagia, teman-teman Facebook yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, ya, sebagai orang-orang beriman satu peta, petunjuk arah jalan, radar yang insya Allah dengan kita mempelajari, ya, kita memahami maknanya, maka insya Allah kita tidak akan tersesat dari jalan ini menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Al-Quran was sunnah. Itulah, ya, Al-Quran dan sunnah. Itulah yang harus kita pelajari. Itulah peta, itulah radar, itulah petunjuk jalan. Dimana kalau kita mempelajari Al-Quran dan sunnah dengan baik, jaminan di jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala akan dipermudah, ya, dan tidak mendapat hambatan. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Maka daripada itu, ya, dalam Al-Quran, dalam riwayat banyak menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu syar'i. Ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan dijelaskan oleh para ulama. Maka kaum muslimin yang berbahagia, tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Jangan sampai ketika kita sudah pikir bahwa kita sudah usia sudah lanjut, nah usia kita sudah tua, lalu kita tidak mau lagi menuntut ilmu.
Jangan kaum muslimin yang berbahagia. Justru dikatakan para ulama menuntut ilmu sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Terus menuntut ilmu, terus membaca, ya, terus menghafal. Yang saya maksud adalah ilmu syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Dengan kita menuntut ilmu, yang pertama kita akan mendapat pahala jihad, pahala berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu adalah keselamatan, ya, keselamatan dari jalan yang ia lewati sampai kepada tujuan yang dia maksud. Maka itu adalah suatu manfaat besar, kebaikan besar untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menuntut ilmu akan membuat kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena kita sudah memahami makna pengetahuan tentang hal tersebut. Insya Allah dengan ilmu tersebut bisa membimbing kita kepada arah yang benar, kepada arah tuntunan yang jelas. Yang berikut kaum muslimin yang berbahagia, dengan kekurangan ilmu, dengan kekurangan pemahaman, dengan kekurangan pengetahuan, maka sudah pasti seorang hamba ini akan tersesat di jalan yang ia tempuh menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ya informasi pengetahuan yang kita lihat beredar di media sosial yang kalau kita tidak bisa saring, tidak boleh kita pilah, ya, tidak boleh kita teliti, langsung kita belajar dan kita memahami makna tersebut, maka banyak juga ilmu-ilmu itu akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang menyesatkan kita. Terutama ilmu yang mempelajari tentang tauhid, akidah. Ini banyak merusak. Banyak orang yang salah paham tentang tauhid yang benar dan akidah yang benar, akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesesatan, ya. Dan yang paling fatal, mereka terjatuh dalam hal-hal yang memang mereka berpikir ada hal-hal itu adalah kebaikan, hal-hal itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ternyata hal-hal itu adalah hal-hal yang berasal dari sesuatu perkara atau sesuatu ilmu yang tidak jelas. Maka naudzubillah, mereka akan terjatuh dalam dosa besar, mengarah kepada kesyirikan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman Facebook yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Ilmu tauhid ini penting. Kenapa? Karena di situ adalah sumber, di situ adalah fondasi, di situ adalah landasan keislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid, ya, menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menauhidkan sifat-sifatnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para ulama sangat menekankan tentang pengetahuan ilmu tauhid? Karena banyak orang yang mempelajari, ya, ilmu syar'i tetapi ternyata tidak syar'i. Ilmu yang dipelajari bahkan melenceng kepada hal-hal yang menyesatkan seorang hamba tersebut. Maka sebagai orang tua kita, sebagai saudara kita, saudari kita, maka kita harus memilih di mana guru yang terbaik, guru yang memang memahami tentang ilmu tersebut, yang memang dari sumbernya, ya. Dan jangan sampai kita salah berguru, ya, kita salah berguru dan akhirnya yang kita dapat adalah jalan yang salah, ilmu yang salah. Akhirnya dengan ilmu yang salah ini akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus cari guru, ya, cari guru yang tepat, guru yang memang belajar ilmu itu dari sumber, dari memang tempatnya. Jangan sampai kita mendapat guru yang cuman belajar di YouTube atau belajar di training-training biasa. Harus belajar langsung dari pondok pesantren, sekolah-sekolah yang memang mendidik seorang mukmin dan mukminat untuk belajar agama yang lurus. Maka insya Allah anak saudara kita, adik kakak kita akan mendapatkan ilmu yang memang benar-benar berasal daripada Al-Quran dan Sunnah
dan yang benar. Ilmu tentang tauhid kaum muslimin yang berbahagia kenapa penting? Karena di era sekarang ini perkembangan zaman, banyak orang yang memang tersesat daripada melenceng daripada ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka meyakini bahwa setiap manfaat ya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau mudarat yang mengena kepada mereka berpikir itu adalah satu hal yang memang harus mereka mencari solusi, antisipasi daripada hal itu dengan cara yang salah. Ya, mereka tidak meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari bala, bencana, musibah. Tetapi mereka menggunakan media. Mereka mendatangi makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia, untuk bertawasul dengan cara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Maka yang adalah mereka terarahkan kepada kesyirikan. Terutama kaum muslimin yang berbahagia dalam hal kesehatan, dalam hal penyakit. Yang kedua dalam hal jodoh, ya keturunan, kekayaan, ya pangkat, jabatan. Ini hal-hal ini yang membuat seorang muslim dan muslimah ini terjatuh dalam kesyirikan. Karena mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala karena memang dari asal usulnya mereka memahami ilmu tersebut, ilmu tauhid ini hanya sekedar memahami tapi tidak tahu menahu maksud yang lebih dalam dalam pemahaman tersebut tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya para ustadz, para ulama, ya, para dai untuk menyampaikan ini kepada kaum muslimin dan muslimat yang berada di pelosok-pelosok tanah air kita agar supaya bisa memahami hal-hal tersebut. Jangan sampai mereka mencari manfaat atau menolak mudarat dengan cara mendatangi tempat-tempat yang mungkin dianggap bisa menolong mereka ya dari solusi atas segala ya, apa yang mereka niatkan. Ya, contoh untuk mendapatkan kesehatan yang sehat, mereka harus pergi ke dukun atau kepada paranormal yang memang itu adalah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama kita seorang muslim dan muslimah, orang yang punya Allah, kita punya tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak boleh kita meminta kesehatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita sampaikan kepada mereka katakan bahwa mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan kesembuhan tersebut. Maka ini tidak boleh kaum muslimin yang berbahagia. Kita harus meyakini 100% bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah Maha Penyembuh. Ya, tidak boleh dengan cara perantara, tidak boleh menggunakan media, tidak boleh menggunakan makhluk Allah untuk mencapai kepada apa yang kita tujukan. Ya. Jadi tidak boleh sampai terjadi seperti itu. Yang berikut, mereka juga yang tidak memahami tentang hukum syariat kita, tauhid kita ini, tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, mereka datang kepada orang-orang tertentu untuk meminta agar supaya menolak bala, ya, karena mungkin terjadi bencana terus-menerus di keluarga mereka, ya, mendapat kesialan, dan mereka rasa bahwa kemungkinan ada hal-hal yang harus mereka luruskan, tetapi mereka salah jalan. Mereka datang bukan kepada para ulama, tapi mereka datang kepada ya wali syaitan, ya, bukan datang kepada wali Allah, tapi datang kepada wali syaitan. Siapa mereka? Dukun, paranormal, orang-orang pintar, ya, dikatakan oleh orang-orang yang kita masyarakat kita. Maka ini adalah kezaliman. Nah, inilah dosa besar. Yang berkewajiban ya menyampaikan ini adalah para dai, para ustadz, ya, para pendakwah di daerah tertentu meluruskan pemahaman seperti ini agar supaya mereka tidak terjatuh lagi kepada kesyirikan, ya, yang membuat kita tergelincir kepada lubang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah dan janganlah kalian mati dalam keadaan kafir.
dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita mendatangi orang-orang pintar, ini katakan orang pintar adalah dukun, kita mempercayai, meyakini amalan-amalan yang dikerjakan oleh mereka dan diwariskan kepada kita, dan kita mempraktikkan amalan-amalan tersebut, dan kita meninggal, maka kita bisa dikategorikan orang-orang yang meninggal keluar daripada Islam. Maka hati-hati kaum muslimin yang berbahagia, kita mengingatkan kepada saudara-saudari kita yang mungkin belum memahami tentang pemahaman tauhid yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dosa-dosa besar, larangan-larangan untuk mendatangi dukun atau mendatangi paranormal, ya, wali-wali syaitan itu untuk meminta pertolongan atau menolak mudarat atau mendatangkan manfaat. Maka kita harus menyampaikan hal ini kepada mereka. Kaum muslimin teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i, ilmu yang lurus, ilmu yang benar ini akan menampakkan seorang muslim dan muslimah kepada yang pertama adalah ketenangan hati. Dia akan mendapat ketenangan hati. Yang kedua, dia akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya. Kalau dia mempelajari ilmu yang syar'i dan dia mengamalkan ilmu itu dengan baik, yang pertama dia akan mendapatkan ketenangan hati. Yang kedua, dia akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Ya, ketenangan hati kenapa? Karena memang hatinya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berada di jalur yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentukan. Dia tidak akan keluar daripada garis tersebut, maka insya Allah dia akan mendapat ketenangan hati. Yang berikut, kebahagiaan dunia, ya, menuju kepada akhirat. Dia akan mendapat kebahagiaan dunia karena semua amalan, tingkah laku dia, aktivitas dia, semua sesuai dengan petunjuk daripada Allah dan Rasulnya. Yang tidak sesuai, maka dia tinggalkan, ya. Yang dia rasa ragu-ragu, dia tinggalkan juga. Dia fokus kepada apa yang sesuai dengan syariat. Dia akan bahagia. Yang berikut, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang mempelajari agama ini dengan baik adalah perlindungan. Dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, ya, dia beraktivitas, menuntut ilmu atau dia bekerja, mencari nafkah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang jalan di atas jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka, menjaga mereka daripada segala bencana, musibah dan yang lain-lain yang akan mengganggu orang tersebut. Maka kita harus memahami ilmu agama dengan baik, mempelajari. Jangan sampai karena kita sudah usia lanjut berpikir sudah terlambat. Tidak boleh kaum muslimin berbahagia. Harus terus semangat mempelajari ilmu syar'i sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita. Yang berikut, bagi orang-orang yang berjalan di jalan lurus karena mempelajari ilmu syar'i, Allah menjanjikan akan memberikan dia satu derajat ketinggian. Dia akan diangkat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimuliakan di bumi ini, di dunia ini. Dan sudah pasti kalau di dunia dimuliakan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di akhirat juga dia mendapatkan kemuliaan. Bagi penuntut ilmu yang syar'i yang selalu berjalan dalam jalan kebenaran, jalan yang lurus, dia akan mendapatkan derajat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya. Coba kita lihat kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Orang-orang yang terus berjuang mengajarkan ilmu agama kepada umat. Walaupun mereka kelihatan biasa-biasa aja, mereka tidak memiliki titel sekolah yang tinggi, tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan cara derajatnya diangkat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang berjalan di atas jalan yang benar, jalan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, akan mendapatkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, bagi orang-orang yang selalu istiqomah di jalan lurus, jalan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, dia akan mendapatkan satu janji manis, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya berlapis-lapis langit dan bumi, di mana surga itu ditempatkan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasulnya ketika di dunia. Ya, maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah usia lanjut, kita belajar sesuai dengan kemampuan kita.
ya, terutama kita pelajari Al-Quran, ya, kita pelajari Al-Quran, ya, belajar kepada guru kita, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, dan membaca juga hadis-hadis Nabi SAW. Nah, yang paling utama ketika kita sudah punya anak keturunan, maka kita jadikan mereka aset kita, ya, agar supaya mereka bisa menjadi generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi Robbani, mereka yang akan mewakilkan kita, ya, meneruskan kita punya niat baik untuk mempelajari agama dengan cara, ya, didik mereka dengan agama, didik mereka dengan tuntunan yang syar'i yang benar. Insyaallah mereka itu jadi tabungan kita kelak, insyaallah. Jadi kaum muslimin muslimat yang menonton live streaming ini, saya sampaikan bahwa tolong dibagikan live streaming saya ini dan juga diketik up di kolom komentar agar supaya channel Facebook ini bisa berkembang, insyaallah, ya, insyaallah. Saya menyampaikan kajian sore ini sekaligus saya akan membacakan pesan-pesan, komentar-komentar dari kaum muslimin muslimat yang mungkin ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu. Saya akan langsung baca. Ini dari Siti Aisyah Zaria Kamis, ya, Kamis, ya, Kamsis. Assalamualaikum Ustadz, jika terlalu kerap, ya, kerasukan asal dengar ruqyah, Allah perlu kemungkinan dengan dengar ruqyah? Iya, maksudnya apa ya? Jika terlalu kerap kerasukan asal dengar ruqyah, adakah perlu kemungkinan dengar ruqyah? Iya. Kalau kita mendengarkan, ya, ayat Al-Qur'an, ketika mendengarkan ayat Al-Quran tiba-tiba kita langsung kesurupan, maka ini menandakan atau mengisyaratkan bahwa gangguan yang menyebabkan kesurupan itu adalah berasal daripada syaitan, dari bangsa jin, ya. Maka obatnya adalah Al-Quran, obatnya adalah ruqyah, ya. Lanjut dengarkan ayat ruqyah tersebut. Kalau sudah tidak tahan mendengarkan ayat ruqyah tersebut atau mungkin keadaan tidak memungkinkan, maka panggil praktisi ruqyah atau orang-orang yang bisa meruqyah di daerah kita masing-masing untuk diterapi secara tuntas di ruqyah, insyaallah. Karena kalau kita bacakan ayat-ayat Al-Quran atau dengarkan murotal Al-Quran di handphone, tiba-tiba merasakan hal-hal yang aneh, maka kemungkinan besar itu adalah gangguan dan harus diruqyah, insyaallah. Diruqyah sampai tuntas, insyaallah. Ya, silakan teman-teman Facebook yang mungkin baru bergabung, silakan yang mau bertanya tentang apa namanya, tentang pengetahuan, tentang materi tadi kita juga tentang apa ya, ilmu, kewajiban menuntut ilmu, atau tentang ruqyah syariah, tentang sihir jin, silakan saya buka pertanyaannya, silakan bertanya. Iya, dan sebagai informasi juga saya sampaikan kepada kaum muslimin muslimat teman-teman sekalian, ketika nanti saya sudah agak fit, ya, insyaallah waktunya agak luang, kita akan lanjutkan program terapi ruqyah online atau training ruqyah online yang saya pernah janjikan. Saya akan buat live streaming training ruqyah online kepada teman-teman sekalian, nanti bisa belajar ruqyah, ya, belajar ruqyah mandiri, belajar ruqyah langsung lewat online, agar supaya bisa menggunakan metode ruqyah syariah yang saya ajarkan untuk menangkal atau untuk membentengi diri, ya, dan keluarga kita daripada gangguan jin dan sihir, ya, sesuai dengan yang diajarkan para ulama, ya, sesuai dengan syariat. Jadi perlu kita pelajari, kita memaknai, kita belajar apa itu ruqyah, caranya bagaimana ketika kita mau meruqyah mandiri, atau bagaimana caranya kalau kita sudah diganggu sihir atau jin untuk melepaskannya daripada gangguan tersebut. Maka perlu kita belajar, ya, kita memahami makna-makna tersebut. Insya Allah kalau kita pahami, kita bisa pahami dan maknai dan amalkan tersebut, ruqyah mandiri atau ruqyah
yang benar, yang sesuai dengan syariat, insyaallah kita akan terjaga daripada gangguan jin dan sihir di dalam aktivitas kita hari-hari, insyaallah. Ya, kalau masih ada pertanyaan silakan bertanya. Saya akan coba menjawab di kolom komentar aja. Yang baru bergabung silakan bagi videonya, silakan bagi live stream ini, insyaallah. Yang mau bertanya silakan. Saya bawa satu materi lagi ya, tema lagi tambahan. Sehat itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, teman-teman Facebook yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kondisi yang dimana tidak akan pernah kita terlepas daripada seorang hamba dalam kehidupannya. Dua kondisi yang tidak akan terlepas daripada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang hamba berada dalam kondisi selamat dalam agama dan dunia, soleh karena keduanya, dan hidup enak. Ya, kondisi pertama itu ya. Ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar bagi seorang hamba setelah nikmat Islam, ya, itulah nikmat sehat. Nikmat terbesar daripada berikutnya, nikmat terbesar daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba selain Islam itulah nikmat sehat. Maka ketika kita sehat, kita gunakan kesehatan kita untuk ibadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ya bersabda, diriwayatkan oleh Abu Ibnu Umar ya radhiyallahu an, bahwa setiap pagi Rasulullah SAW tidak meninggalkan doa ini. Nah, ini juga adalah ada sunnah daripada Nabi kita Muhammad SAW agar supaya kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat kita sakit atau sehat ya, insyaallah. Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyati fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Ini doa zikir petang ya, doa zikir petang. Ya, doa zikir petang insyaallah. Jadi sebentar lagi kita akan sampai pada waktu maghrib. Semoga live streaming saya yang singkat ini ya insyaallah bisa bermanfaat ya, walaupun tidak lama, dan bisa ilmunya diamalkan ya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kesalahan dari saya pribadi, saya manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Dan insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari sore hari ini menjelang maghrib sampai malam dan sampai besok pagi dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada segala bencana, musibah, sakit, penyakit medis maupun non medis. Allah Subhanahu wa taala jaga kita insyaallah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam ketaatan, kemudahan untuk ibadah, kemudahan untuk berbagi, kemudahan untuk melangkahkan kaki kita kepada hal-hal yang benar, kemudahan untuk membaca Al-Quran, kemudahan untuk mengamalkan Al-Quran, menghafal, dan semua amalan-amalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan Nabi SAW sunnahkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat
Saya tutup kajian sore hari ini insyaallah. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan lanjut bertanya kepada saya melalui komentar insyaallah. Sebagai pemberitahuan juga nanti kita juga di sini ada podcast ya, ya insyaallah nanti bisa diundang dalam kegiatan podcast kami insyaallah ya. Ada orang-orang yang mungkin menginspirasikan kita untuk kepada kebaikan, atau orang-orang yang bisa menceritakan inspirasinya yang dia dapati untuk membuat dirinya baik, bisa berbagi kepada kaum muslim muslimat, insyaallah bisa menceritakan nanti di podcast kami, di podcast Komunitas Ruqyah Buton yang ada di Kota Bau-Bau yang kita cintai ini. Insyaallah saya tutup karena sudah mendekati salat maghrib. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.